Salve! Kembali lagi di Sanctus TV. Tahukah kamu, bahwa ada salah satu santo dalam gereja Katolik yang dikenal sebagai santo pelindung sakit perut? Siapakah dia? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Santo Bonaventura adalah seorang uskup, kardinal, dan pujangga gereja di dalam sejarah gereja Katolik Roma. Bonaventura dilahirkan pada tahun 1221 di kota Bagnoregio, Tuscany, wilayah provinsi Viterbo, Italia, dan diberi nama Giovanni di Fidanza. Ayahnya bernama Johannes di Fidanza, seorang dokter, dan ibunya Maria di Ritello, dari Città di Castello. Pada masa kecilnya, Santo Bonaventura pernah menderita sakit parah. Ibunya menggendong Bonaventura kecil dan membawanya ke hadapan Santo Fransiskus Assisi. Melihat itu, Santo Fransiskus memberkati anak tersebut dan berseru, "Oh, Bonaventura," yang artinya, betapa baiknya kejadian ini. Bocah itu seketika sembuh. Dan kata-kata Santo Fransiskus tersebut kemudian diabadikan menjadi namanya, yaitu Bonaventura. Mungkin saja, saat itu Santo Fransiskus sudah mengetahui bahwa bocah yang diberkatinya ini, adalah permata gereja di kemudian hari. Salah seorang pujangga terbesar dalam sejarah gereja. Pada tahun 1243, Bonaventura bergabung dengan Ordo Fransiskan yang didirikan oleh Fransiskus dari Assisi. Sebagai seorang biarawan muda, Bonaventura harus meninggalkan negerinya untuk belajar di Universitas Paris di Perancis, untuk mempelajari ilmu teologi dan filosofi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bonaventura mengajar sekolah Fransiskan yang ada di kota tersebut. Bonaventura menjadi seorang penulis tentang hal-hal ketuhanan yang hebat. Kasihnya kepada Tuhan demikian besar, sehingga orang memanggilnya dengan sebutan, Dr. Serapikus. Serapikus artinya seperti malaikat. Salah seorang sahabat Bonaventura yang terkenal ialah seorang biarawan Dominikan, yaitu Santo Thomas Aquinas. Thomas bertanya kepada Bonaventura, dari manakah ia mendapatkan semua hal-hal mengagumkan yang ia tulis. Bonaventura membimbing temannya itu ke meja tulisnya. Ia menunjuk sebuah salib besar yang selalu ada di atas mejanya. "Dialah yang mengatakan segalanya kepadaku. Dialah satu-satunya guruku," ucap Bonaventura. Di lain waktu, ketika sedang menuliskan kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi, Bonaventura menjadi begitu bersemangat. Sehingga Santo Thomas berseru, "Mari kita biarkan seorang kudus menulis tentang seorang kudus." Bonaventura selalu bersikap rendah hati, meskipun buku-bukunya telah menjadikannya sangat terkenal. Jika kamu bertanya bagaimana hal-hal semacam itu dapat terjadi, carilah jawabannya dengan rahmat Tuhan. Bukan dengan ajaran, dengan kerinduan hati. Bukan dengan pengetahuan, dengan keluh kesah doa. Bukan dengan penyelidikan. Ungkap Santo Bonaventura. Pada tanggal 2 Februari tahun 1257, Bonaventura terpilih menjadi pemimpin Ordo Fransiskan, dan mulai berkarya hingga dijuluki sebagai pendiri kedua Ordo Fransiskan. Saat itu, Ordo Fransiskan mengalami krisis, yang dikarenakan perbedaan pandangan dari para pengikutnya, yang mengakui dirinya telah menginterpretasikan pemikiran Santo Fransiskus dari Assisi secara benar. Sebagian dari pengikut Fransiskan, tidak setuju dengan sikap hidup dalam kemiskinan yang terlalu ketat, menentang kehadiran biarawan di universitas, dan mengkritik penurunan semangat apostolik. Bonaventura menanggapi krisis yang ada, dengan berusaha tetap berpegang pada semangat Santo Fransiskus dari Assisi. Namun menolak bila apa yang diyakininya tersebut, dikatakan sebagai ekstremisme spiritual, karena bagi Bonaventura, kemiskinan merupakan pegangan penting dalam Fransiskanisme. Maka dari itu, kepemilikan atas gedung atau buku tidak boleh dilakukan. Bonaventura juga mendukung adanya kehadiran pengikut Fransiskan di universitas, dan mendirikan biara khusus di dalam universitas kota. Karena menurutnya, belajar merupakan kunci dari sikap apostolik biarawan,
dan juga membuat mereka dapat berkhotbah, dan memberikan pengarahan spiritual kepada masyarakat. Pada tahun 1265, Paus Clemens keempat ingin mengangkatnya menjadi seorang uskup agung. Tetapi, Bonaventura kemudian memohon kepada Paus agar menunjuk orang lain, karena ia masih ingin hidup dalam biara. Bapa Suci menghormati keputusannya. Meskipun menolak diangkat menjadi uskup agung, Bonaventura setuju diangkat menjadi pembesar umum Ordo Fransiskan. Tugas berat ini dilaksanakannya selama 17 tahun. Pada tahun 1273, Beato Paus Gregorius ke-10 mengangkat Bonaventura menjadi kardinal. Dua orang utusan Paus mendapati Bonaventura sedang berada di sebuah bak cuci yang besar dalam biaranya. Ia sedang mendapat giliran tugas menggosok setumpuk panci dan wajan. Para utusan Paus menunggunya dengan sabar, hingga Bonaventura selesai menggosok pancinya yang terakhir, membasuh serta mengeringkan tangannya. Kemudian para utusan itu dengan hikmat menyerahkan topi merah besar, yang melambangkan jabatannya yang baru. Kardinal Bonaventura memberikan bantuan yang amat besar kepada Paus, yang pada tahun 1274 mengadakan Konsili Lyon. Sahabatnya, Thomas Aquinas, wafat dalam perjalanannya menuju konsili tersebut, tetapi Bonaventura berhasil tiba di sana. Ia memberikan pengaruh yang besar pada konsili tersebut. Karya besarnya yang lain adalah perannya dalam reformasi Dewan Gereja, melakukan rekonsiliasi pendeta sekuler dengan ordo miskin, dan terlibat dalam rekonsiliasi Gereja Katolik Yunani dengan Gereja Katolik Roma. Bonaventura meninggal pada tanggal 15 Juli tahun 1274, dan dimakamkan pada hari yang sama, dalam salah satu gereja Fransiskan di Lyon, Perancis. Upacara pemakamannya dihadiri oleh paus, uskup, dan wali gereja. Peristiwa tersebut disebut oleh para penulis kronik sebagai berikut. Orang Yunani dan Latin, biarawan dan awam, mengantar mayatnya dengan tangis kesedihan, sangat berduka cita, karena kehilangan seorang tokoh besar. Pada tanggal 14 April tahun 1482, Bonaventura dinyatakan sebagai orang suci oleh Paus Sixtus keempat, dan pada tanggal 14 Maret tahun 1588, Bonaventura dideklarasikan sebagai doktor dari Gereja Universal, dengan gelar Separatus Doctor, oleh Paus Sixtus kelima. Dalam hidupnya, Santo Bonaventura telah menyumbangkan banyak pemikiran-pemikiran besar, yang tertulis dalam berbagai buku hasil karyanya. Seperti komentar di 4 buku kalimat Petrus Lombard atau Commentaries on the 4 Books of Sentences of Peter Lombard, Itinerarium Mentis in Deum, The Reduction Artium ad Theologiam, dan Breviloquium. Di dalam Breviloquium, Bonaventura mengemukakan suatu teori mengenai 3 derajat pengetahuan, yaitu: tingkat pertama adalah pengetahuan partikular, individual, dan diperlukan indera fisik untuk merasakan pengalaman tertentu dari pengetahuan ini. Tingkat kedua adalah pengetahuan yang universal, ide, dan semua yang diperoleh manusia dari refleksi dirinya sendiri. Pengetahuan ini tidak datang dari abstraksi seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Aquinas, namun merupakan hasil iluminasi dari kerjasama langsung dengan Allah. Tingkat ketiga adalah pemahaman tentang hal superior yang terjadi pada diri manusia sendiri, yaitu Tuhan. Di mana pemahaman tersebut hanya akan diperoleh melalui mata kontemplasi. Dalam beberapa bidang, Bonaventura memiliki pemikiran yang berbeda dengan Aristoteles, seperti pada bidang kosmologi, di mana Bonaventura tidak menerima konsep Aristoteles akan kekekalan dunia, dan materi yang disebutkan juga kekal bersama dengan Allah. Dalam bidang psikologi, Bonaventura juga bertentangan dengan Aristoteles, yang hanya berpegang pada fakta pengetahuan. Tetapi Bonaventura juga menilai hubungan antara jiwa dan tubuh, serta jiwa dan fakultasnya. Bonaventura mengemukakan adanya 3 nilai atau tahapan yang mengantar jiwa kepada Tuhan, yaitu
Nilai pertama disebut vestigium, yang merupakan jejak Allah sendiri, telah ditandai pada materi-materi di luar diri manusia. Nilai kedua disebut imago, atau refleksi jiwa dengan sendirinya, di mana dapat dilihat 3 kali lipat fakultas jiwa, keinginan, intelek, dan memori manusia melihat citra Allah. Nilai ketiga disebut similitudo, atau pertimbangan dari Tuhan sendiri, di mana jiwa mencapai persatuan mistis, yaitu tingkat tertinggi dari cinta antara makhluk dan penciptanya. Dengan membayangkan ide dari sesuatu yang paling sempurna, manusia dapat membayangkan kesatuan dengan Tuhan. Demikianlah kisah dan riwayat hidup Santo Bonaventura, sang Doktor Serapikus. Salam, Sanctus TV.